Kesepian. Mungkin banyak dari kalian yang ngerasain hal seperti ini ya. Sebenarnya setiap manusia tuh pasti ngerasain hal yang dimana dia ngerasa dalam hidupnya itu sepi. Dia ngerasa seperti nggak memiliki siapapun, padahal ia tidak benar-benar sendiri. Ia memiliki siapapun orang yang ada dalam hidup dia. Tapi nggak semua orang, walaupun dunia itu ramai, tapi pasti ada hal yang ngebuat dia akan selalu terasa sepi. Ya, mungkin karena banyaknya problem yang sedang ia rasakan, hal-hal yang melukai perasaannya, dan banyak sekali hal lainnya ngebuat dirinya tuh ngerasa hari-harinya dan bahkan kehidupannya tuh selalu aja kesepian. Sepi itu enak gak sih? Ayo, siapa yang bilang sepi itu enak? Sebenarnya tergantung juga sih. Kadang kan ada orang yang ngerasa, aku lebih suka sendiri kak. Lebih suka ngerasa kayak tenang. Jadi gak terlalu banyak berinteraksi sama banyak orang. Tapi kan balik lagi ke orang yang dimana dia gak bisa kalau sepi gitu. Dia harus bersama orang yang dimana dia mau dunianya tuh ramai gitu. Dan dia gak suka yang namanya sepi. Ya itu balik lagi. Karena kan setiap manusia di muka bumi ini beda-beda ya karakternya. Kalau kamu tipe orang yang seperti apa? Apakah kamu tipe orang yang lebih suka sendiri, sepi dan sunyi? Atau kamu tipe orang yang ya kamu harus memiliki dunia yang ramai gitu? Aku gak tahu apa yang ngebuat diri kamu ngerasa sesepi ini, sehampa ini, sekosong ini. Entah dari kamu yang gak memiliki pasangan, atau entah kamu yang ngerasa kayak kamu gak memiliki orang-orang terdekat. Sebenarnya susah sih buat kita semua tuh percaya sama seseorang ya. Untuk sekedar pulang sebentar aja. Sekedar kayak ngadu, aku lagi gak baik gitu. Tapi yang gak semua orang bisa dapat dengan mudahnya dipercaya. Dan lagi-lagi, kamu cukup percayakan pada diri kamu sendiri atas apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Karena kalau kamu gak percaya sama diri kamu gak bisa menyayangi dan menjaga diri kamu sendiri. Ya kamu akan kesulitan untuk memahami dan peka sama diri kamu sendiri. Emang susah kok memahami diri sendiri tuh. Lebih sulit memahami diri sendiri bukan daripada memahami orang lain? Yes, I know. Cuman kan balik lagi ya. Kalau kamu mampu menyayangi diri kamu sendiri, ya kamu akan mengerti dan paham sebenarnya apa yang sedang kamu rasakan saat ini, apa yang harus kamu lakukan, dan banyak hal lainnya yang dimana kamu tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Dan apapun itu, aku yakin kamu selalu bisa memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Ya walaupun kadang kamu ngerasa kayak susah banget ya rasanya. Tapi aku yakin kamu bisa melewati malam-malam yang sepi itu. Kamu pasti bisa melewati hari-hari yang berat itu. Selagi kamu percaya sama diri kamu sendiri, semua akan bisa kamu lewati dengan baik. Ya walaupun gak sebaik itu ya, kadang ada capeknya, ada ngeluhnya. It's okay, yang penting jangan berlebihan ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Seperti biasa, ayo apa? Hai semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya nih? Sehat nggak? Baik nggak? Aku nggak tahu ya. Apakah kamu bohong lagi atau enggak? Tapi di episode sebelumnya, sebelumnya aku udah bilang, jangan bohongi diri kamu sendiri terus. Jangan jahat sama diri sendiri. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Karena yang tahu diri kamu seperti apa itu kamu sendiri. Kamu gak bisa tahu apakah orang lain akan ada yang mengerti kamu atau enggak. Tapi yang pasti, gak semua orang bisa memahami kamu dengan baik. Kalau bukan kamu sendiri yang memahami diri kamu dengan baik. Semoga hari kamu baik hari ini ya. Kalau hari ini lagi gak baik, semoga dengan podcast aku
bisa sedikit ngebuat diri kamu jauh lebih baik. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja aku udah bersyukur banget. Udah seneng banget bisa nemenin malam hari kalian hari ini. Ya semoga juga dengan adanya podcast aku bisa ngebuat tahun ini bisa lebih ringan ya. Setidaknya aku nemenin kamu walaupun lewat voice aja. Kadang ada jenis sepi yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata ya. Bukan karena gak ada orang di sekitar kita. Bukan juga karena kita sendirian secara fisik. Tapi sepi yang tetap ada di tengah keramaian. Sepi yang ikut duduk bareng kita, ikut rebahan, bahkan ikut ketawa pura-pura. Ya, sepi yang muncul tanpa sebab yang jelas. Tapi rasanya berat dan lama. Di episode kali ini, kesepian yang gak bisa dijelasin, aku pengen ngajak kamu berhenti sebentar dari semua kebisingan. Kita sering terlalu sibuk buat kelihatan baik-baik aja, sampai lupa nanya ke diri sendiri, apa kita sebenarnya lagi baik atau cuma bertahan aja. Kesepian ini sering kita pendam karena takut dibilang kurang bersyukur. Bener gak? Takut dibilang drama. Padahal perasaan tuh ya gak pernah salah gitu loh. Mungkin kamu lagi ngerasa kosong tanpa tahu kenapa. Atau lagi capek tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Atau kamu ngerasa ada jarak antara kamu dan dunia. Padahal kamu lagi ada di tengah banyak orang. Dan kalau itu yang kamu rasain, kamu gak sendirian. Banyak dari kita ngerasain hal yang sama. Cuma emang gak semua orang tuh berani ngomong aja. Podcast ini bukan buat ngasih jawaban cepat atau solusi instan. Ini ruang pelan-pelan. Tempat kamu boleh duduk, dengerin dan ngerasain. Tempat kamu gak harus selalu kuat, gak harus ceria dan gak harus punya alasan jelas atas rasa sepi itu. Karena kadang yang kita butuhin itu cuma didengerin dan ditemanin aja. Iya enggak? Tanpa dihakimi. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, aku pengen nanya pelan-pelan ke kamu. Akhir-akhir ini, kamu lagi beneran baik-baik aja? Atau lagi ngerasa sepi, tapi nggak tahu harus mulai ceritanya dari mana? Ayo, jawab. Apa yang kamu rasakan? Oke, aku nggak tahu pastinya gimana, tapi pasti ada satu momen yang dimana ngebuat diri kamu ngerasa sulit sekali untuk cerita. Entah mulai dari mana, entah bingung harus cerita apa, gak apa-apa banget kok. Buat kamu yang lagi dengerin ini sekarang, semoga kamu selalu baik-baik aja, walaupun hati rasanya berat tanpa alasan yang jelas. Aku gak tahu kamu lagi ada di mana sekarang, di kamar, di jalan, atau di tengah malam sambil rebahan dan bengong. Terima kasih ya, udah mau ada di sini. Kadang kehadiran sekecil ini aja udah berarti. Hari ini aku pengen ngobrol pelan-pelan tentang kesepian. Kesepian yang gak bisa dijelasin. Kesepian yang gak selalu datang karena sendirian. Kalau kamu pernah ngerasa kosong di tengah ramai, berarti ya kita lagi ngerasain hal yang sama. Aku sering ngerasa kesepian, padahal aku gak sendirian. Siapa yang suka ngerasain gitu? Semua orang kali ya. Aku punya orang di sekelilingku. Aku bisa ngobrol, aku bisa ketawa. Tapi tetap aja, ada rasa kosong. Dan kosong itu gak bisa aku jelasin ke siapapun. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Karena rasanya bukan sedih, tapi juga bukan bahagia. Rasanya datar, tapi berat. Seperti ada yang kurang, tapi aku gak tahu itu apa. Aku pernah coba jelasin ke orang lain, tapi kata-katanya selalu berhenti di kepala. Karena kesepian ini gak punya bentuk, dia cuma rasa, dan rasa itu tinggal lama di dada. Kadang datang tiba-tiba, kadang muncul di tengah tawa, kadang hadir pas malam makin sunyi. Aku sering mikir, kenapa ya aku ngerasa begini? Aku gak kurang apa-apa. Hidupku terlihat baik-baik aja, tapi hatiku sering terasa jauh. Seperti gak benar-benar hadir di hidupku sendiri.
Aku menjalani hari tapi nggak sepenuhnya hidup. Aku bangun, beraktivitas, lalu tidur lagi. Semua terasa otomatis. Kesepian ini nggak berisik. Dia diam. Tapi justru itu yang bikin capek. Bener nggak? Karena nggak ada yang bisa ditangisi dengan jelas. Aku cuma ngerasa lelah tanpa tahu lelah karena apa. Aku pernah mikir, mungkin aku kurang bersyukur kali ya. Mungkin aku terlalu banyak ngeluh. Tapi semakin aku tekan perasaan ini, semakin sesak rasanya. Kesepian ini bukan tentang gak punya siapa-siapa, tapi tentang gak punya tempat pulang secara emosional. Aku ada di mana-mana, tapi gak merasa benar-benar di rumah. Aku ngobrol dengan banyak orang, tapi gak ngerasa benar-benar dipahami. Dan mungkin kamu pernah ngerasa hal seperti itu ya? Kamu dikelilingi orang, tapi tetap ngerasa sendirian. Kamu tertawa, tapi hati kamu kosong. Kamu bilang, aku baik-baik aja kok. Padahal itu tuh cuma kebiasaan, bukan kejujuran. Kesepian ini gak minta ditemani. Dia cuma minta diakui bahwa dia ada dan nyata. Aku capek pura-pura kuat. Capek dibilang semuanya aman. Padahal aku cuma pengen bilang, aku lagi gak apa-apa. Aku pengen dimengerti. Bukan dikasih solusi, bukan dibandingkan, cuma ingin didengarin. Kesepian ini gak minta banyak, dia cuma minta satu hal, yaitu kehadiran, entah dari orang lain atau dari diri sendiri. Dan aku sadar, selama ini aku jarang dengerin diriku sendiri. Aku sibuk menyenangkan orang lain, aku sibuk terlihat baik-baik aja, sampai aku lupa nanya ke diri aku sendiri, kamu kenapa? Dan mungkin kesepian ini muncul karena aku terlalu lama ninggalin diri aku sendiri. Aku berharap dengan omongan ini, kamu ngerasa sedikit ditemani ya. Karena kesepian yang gak bisa dijelaskan seringkali terasa lebih ringan kalau kita tahu. Kita gak sendirian ngerasainnya. Kesepian ini kadang bikin aku mempertanyakan diri aku sendiri. Kenapa aku masih ngerasa kosong ya? Padahal aku udah berusaha sejauh ini. Aku udah mencoba sibuk, mengisi hari dengan banyak sekali hal. Pekerjaan, obrolan, tawa, tapi begitu semuanya selesai, ya rasa itu balik lagi. Datang pelan-pelan, duduk diam di dada seperti bilang, aku masih di sini. Kesepian ini tuh gak pernah benar-benar pergi. Dia cuma nunggu waktu. Aku pernah berpikir, mungkin aku kali ya terlalu sensitif, terlalu banyak mikir, terlalu dalam ngerasain sesuatu, tapi semakin aku menyangkal, semakin berat rasanya. Kamu sadar gak kalau kesepian itu bukan kelemahan? Dia sinyal bahwa ada bagian dalam diri yang belum kamu dengarkan. Mungkin kamu sering ngerasa kayak asing banget ya sama diri sendiri. Menjalani hari seperti orang lain, tapi hatinya tuh tertinggal entah di mana. Tersenyum saat harus tersenyum, tertawa saat harus tertawa, dan ya, padahal di dalam diri tuh ngerasa sendirian. Dan anehnya, kesepian ini gak selalu bikin sedih. Kadang dia bikin hampa, bikin mati rasa. Kadang aku gak ngerasa apa-apa sama sekali. Dan itu justru lebih menakutkan karena aku gak tahu harus nangis atau diam. Mungkin banyak sekali hal yang ingin sekali kamu sampaikan ya. Pengen banget bilang kalau aku cuma ngerasa kosong. Seperti hidup berjalan tapi aku cuma jadi penonton. Aku melihat diriku sendiri dari jauh. Melihat aku yang terus bertahan tapi gak tahu untuk apa. Kesepian ini bikin aku iri. Iri melihat orang lain terlihat utuh. Terlihat punya tempat pulang. Terlihat punya seseorang padahal aku tahu. Setiap orang juga punya lukanya masing-masing. Tapi tetap aja rasa iri itu akan selalu datang. Aku bertanya dalam hati, kapan ya aku bisa ngerasa utuh lagi? Aku sering ngerasa capek tanpa alasan. Badan baik-baik aja, pikiran gak terlalu penuh, tapi hati rasanya capek banget. Dan aku gak tahu harus istirahat di mana. Kesepian ini bukan bikin semuanya jadi gak baik ya. Kesepian ini bikin aku ragu sama diriku sendiri. Apa aku yang kurang bersyukur ya? Apa aku yang terlalu banyak ngeluh? Apa aku salah ngerasa begini?
Tapi semakin aku bertanya, aku makin sadar akan satu hal. Perasaan tuh gak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik aja. Karena aku belajar pelan-pelan menerima rasa ini. Bukan buat dipelihara, tapi buat diakui. Bahwa, iya, benar. Aku lagi kesepian dan itu gak apa-apa banget. Aku gak harus punya alasan yang jelas. Aku gak harus menjelaskan ke siapapun. Cukup aku tahu dan aku jujur sama diri aku sendiri. Kesepian ini ngajarin aku banyak sekali hal. Tentang batas, kebutuhan, tentang betapa pentingnya hadir untuk diri sendiri. Aku mulai belajar duduk diam tanpa distraksi. Tanpa lari, ya aku cuma ada aku dan perasaan aku aja. Memang awalnya tuh gak nyaman ya. Tapi perlahan aku mulai mengenali diriku lagi. Aku mulai tahu apa yang aku butuhkan. Bukan perhatian berlebihan, bukan validasi terus-menerus, tapi kehadiran yang tulus dari orang lain dan dari diriku sendiri. Mungkin kesepian ini bukan musuh. Mungkin dia cuma pengingat bahwa aku manusia dan manusia butuh koneksi. Bukan sekedar ramai, tapi dimengerti. Dan kalau kamu lagi ngerasa kesepian sekarang, aku harap kamu tahu satu hal. Kamu gak aneh, kamu gak rusak. Kamu cuma lagi butuh ruang untuk jujur sama diri sendiri dan itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Oke? Kesepian ini pelan-pelan ngajarin aku untuk berhenti berlari. Berhenti pura-pura sibuk supaya nggak ngerasa apa-apa. Berhenti menutupi rasa kosong dengan tawa yang dipaksakan. Karena sejauh apapun aku berlari, rasa itu akan selalu nemuin jalannya pulang. Dan mungkin memang begitu kali ya. Beberapa perasaan emang gak datang untuk dihilangkan, tapi untuk dipahami. Aku mulai belajar berdamai dengan sepi, bukan menyerah. Tapi menerima bahwa ada fase hidup di mana kita harus berjalan sendirian dulu, bukan karena kita gak layak ditemani. Tapi karena kita sedang belajar mengenal diri sendiri. Aku sadar, kesepian sering datang setelah kita kehilangan sesuatu. Seperti kehilangan orang, hubungan, atau versi diri kita yang dulu. Dan kehilangan itu nggak selalu bisa dijelasin dengan kata-kata kan. Kadang cuma, iya, terasa. Terasa dan sangat menekan banget ya. Diam tapi berat. Tapi aku juga belajar kalau nggak semua kesepian tuh harus segera diisi. Nggak semua kekosongan harus buru-buru ditutup. Ada ruang yang memang perlu kosong supaya kita tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Aku mulai berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Berhenti bertanya kenapa hidup mereka terlihat lebih utuh. Karena aku nggak tahu perjuangan di balik senyum mereka itu apa. Dan mereka pun nggak tahu luka di balik diamku itu apa. Kita semua berjuang dengan caranya masing-masing. Dan nggak adil kalau aku menyalahkan diri aku sendiri. Cuma karena jalanku berbeda. Kesepian ini juga ngajarin aku untuk lebih jujur. Mengakui kalau aku butuh ditemani. Mengakui kalau aku capek. Dan mengakui kalau aku gak selalu kuat. Dan anehnya, setelah aku jujur, bebannya sedikit berkurang. Emang gak langsung hilang sih, tapi sedikit lebih ringan. Karena aku gak lagi ngelawan diri aku sendiri. Aku mulai belajar memberi ruang sama diri aku sendiri. Memaafkan diri yang masih berproses. Memeluk diri yang masih bertahan. Dan menghargai diri yang gak menyerah. Ya walaupun sering rasa sendirian, aku tahu kesepian itu melelahkan. Rasanya seperti ngomong di ruang kosong, seperti berjalan tanpa tujuan, dan seperti hidup tanpa pegangan. Tapi kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih bertahan, itu berarti kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu gak harus selalu punya jawaban. Kamu gak harus selalu tahu mau kemana. Kadang cukup tahu satu hal aja, bahwa hari ini kau masih ada, masih mencoba, itu udah sangat cukup. Kesepian itu bukan tanda kamu gagal dalam hidup ya. Kesepian itu juga bukan tanda kamu kurang berharga. Kesepian itu hanya tanda bahwa kamu juga manusia. Yang punya hati, yang pernah berharap, yang pernah mencintai, dan yang sedang belajar pulih. Dan kalau suatu hari nanti kesepian itu mulai perlahan menjauh, kamu akan sadar
bahwa selama ini kamu gak benar-benar sendirian. Kamu lagi ditemani oleh diri kamu sendiri yang terus bertahan, walaupun itu gak mudah. Dan itu sesuatu yang patut kamu banggakan. Kesepian itu kadang datang tanpa alasan yang jelas ya. Bukan karena gak ada orang, tapi karena gak ada yang benar-benar sampai. Ada hari dimana aku dikelilingi banyak sekali suara, tapi tetap aja ngerasa kosong. Ada hari dimana aku gak mau untuk diganggu, tapi gak ada satupun yang yang benar-benar bikin aku ngerasa jauh lebih baik. Kesepian itu aneh. Ia bisa hadir di tengah keramaian, bisa muncul juga saat semua terlihat baik-baik aja. Aku pernah ngerasa bersalah karena ngerasa sepi. Padahal hidup aku terlihat cukup. Padahal orang bilang aku gak kekurangan apa-apa. Tapi perasaan emang gak bisa diukur ya dari kelihatan atau enggak. Hati itu punya bahasanya sendiri. Dan gak semua orang bisa memahaminya. Aku juga pernah memaksakan diri untuk terlihat kuat. Takut dianggap kurang bersyukur, takut dianggap lemah. Padahal yang aku butuhkan tuh cuma satu, yaitu dimengerti. Kesepian yang sering bikin kita mempertanyakan diri kita sendiri. Apa aku kurang baik ya? Apa aku kurang menarik? Atau apa aku emang sulit dicintai? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa diundang. Dan pelan-pelan ia menghabisi kepercayaan diri. Aku belajar bahwa kesepian itu bukan cerminan nilai diri. Kesepian juga bukan ukuran seberapa berharga kita. Kesepian hanya tanda bahwa kita sedang butuh koneksi. Butuh rasa aman, butuh ruang untuk menjadi diri sendiri. Aku mulai menyadari gak semua orang yang hadir itu benar-benar menemani. Ada yang datang hanya lewat, ada juga yang tinggal tapi emang gak peduli. Dan itu gak apa-apa, karena gak semua orang tuh harus mengerti kita. Yang penting kita gak meninggalkan diri kita sendiri. Oke? Kesepian juga mengajarkan aku untuk lebih selektif. Tentang siapa yang aku izinkan masuk, tentang siapa yang aku beri ruang. Karena terlalu sering memberi juga bisa ngebuat diri kita tuh kehabisan. Aku mulai belajar menikmati kesendirian. Ya walaupun belum sepenuhnya nyaman, belajar duduk diam tanpa distraksi, belajar mendengar isi kepala sendiri, ya awalnya emang gak mudah. Banyak pikiran yang muncul dan banyak kenangan yang naik ke permukaan. Tapi perlahan aku terbiasa. Emang gak langsung bahagia, tapi lebih tenang. Kesepian juga mengajarkan aku untuk pelan-pelan dan gak terburu-buru untuk sembuh. Gak juga memaksakan diri untuk kuat. Karena beberapa luka juga butuh waktu kan? Dan waktu gak bisa untuk kita paksa. Aku belajar menghargai hari-hari kecil. Hari dimana aku bisa bangun tanpa sesak. Hari dimana aku bisa makan dengan tenang. Hari dimana aku bisa tertawa meski sebentar. Dan hal-hal kecil itu ternyata penting ya. Mereka menjaga aku tetap hidup hingga saat ini. Kesepian emang gak hilang seketika. Kadang ia datang lagi, kadang juga ya ia mengutuk tiba-tiba. Tapi sekarang aku gak terlalu takut. Karena aku tahu, aku pernah melewatinya. Dan aku bisa melewatinya lagi. Aku ingin kamu tahu satu hal ya. Kalau kamu lagi ngerasa sepi sekarang, itu berarti hati kamu lagi bicara. Dan hati kamu pantas didengarkan. Kamu gak harus selalu kuat. Kamu gak harus selalu ceria. Menjadi manusia itu cukup kok. Bertahan itu juga udah luar biasa. Dan hari ini, kalau satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan cuma bertahan, itu udah lebih dari cukup. Dan aku bangga sama kamu. Kamu juga harus bangga sama diri kamu sendiri ya. Terima kasih ya buat semuanya yang udah support aku hingga saat ini. Udah mau mendengarkan podcast ini hingga selesai. Aku seneng banget karena aku bisa menemani kalian lagi di malam hari ini. Di tahun yang baru ini, semoga banyak sekali hal-hal baik yang datang ya. Dan aku juga berharap semoga apa yang sedang kalian lewati saat ini bisa kalian lewati dengan baik dan semangat ya. Walaupun langkah kalian berat, setidaknya aku bisa menemani kalian di setiap langkahnya melalui podcast yang aku bawakan. Terus support aku ya, jangan pernah capek untuk terus support aku. Karena aku pun juga akan selalu semangat karena ada kalian di hidup aku. Terima kasih ya. Kalau kamu masih mendengarkan sampai bagian ini, aku tahu emang gak mudah duduk dengan perasaan sendiri.
Gak mudah mengakui kalau hati lagi sepi, tapi kamu melakukannya dan itu bentuk keberanian. Kalau hari ini kamu masih ngerasa kosong, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih ngerasa sendirian, itu juga gak apa-apa. Kamu gak tertinggal kok. Kamu cuma perlu berjalan pelan-pelan. Dan pelan bukan berarti salah. Jangan paksa diri kamu untuk segera baik-baik aja. Jangan marahi diri kamu hanya karena kamu belum bahagia. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk pulih. Dan kamu berhak atas waktu kamu sendiri. Jadi tetaplah bertahan ya. Tetaplah jujur sama diri kamu sendiri. Dan ingat satu hal ini baik-baik. Kesepian yang kamu rasakan hari ini gak akan selamanya tinggal. Suatu hari nanti akan ada ruang yang terisi dengan hangat. Entah dari orang lain atau dari diri kamu sendiri yang akhirnya benar-benar pulang. Dan kamu gak sendirian. Kita gak sendirian dan kamu layak untuk ngerasa utuh kembali. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.